kita rileks dan nggih. Nggih, semuanya sudah nggih. Kita berhubung ketemu di dunia maya seperti ini Bapak Ibu. Nggih. Kita senam saja ya biar semuanya juga sehat. Kalau seandainya Ya, di luring, insya Allah kita senam senam langsung ya. Kita senam aerobik atau senam BL nanti. Tapi berhubung kita ketemu di dunia maya seperti ini, kita senam wajah Bapak Ibu. Monggo siap nggih. Saya yakin untuk huruf vokal panjenengan semuanya tahu untuk A I U E O itu nggih. Itu ternyata kalau kita lihat di situ itu merupakan bagian dari senam wajah. Biar kita tidak mudah apa itu wajah kita berkerut dan seterusnya. Kita senamnya seperti itu Bapak Ibu. Biar semuanya bisa tersenyum ya. Biar semuanya nanti bisa rileks. Kita mulai. A-nya kita buka lebar-lebar Bapak Ibu. A, I kita semuanya narik di sini. A, I, U, U-nya ke depan. U, E, O. Nah, semuanya gitu, nggih. Bisa, nggih? Semuanya bisa, saya yakin. Bisa. Bisa, nggih. Monggo. Biar kita rileks, awet, muda. Gitu. Soalnya saya di sini memang Bapak Ibu, saya mengakui saya sudah menua Bapak Ibu. Tapi saya insya Allah selalu semangat untuk mencari ilmu yang baru, nggih Pak Sobirin. Nggih. Siap. Nggih, seperti itu. Saya pun tetap semangat. Saya tidak bisa belajar untuk bisa, seperti itu. Nggih. Nah, itu pedoman saya. Kemarin saya sama Pak Ari dan Bu Kisririn yang paling tua saya di sini. Tapi insya Allah saya tetap semangat, Bapak Ibu. Sudah kita mulai. Satu, dua, tiga. A, Ah. I, 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 I. Ya, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. A, Ah. E, Eh. O-nya gimana, Bu? O-nya, Bu? O-nya gimana, Bu? punya cucu, Pak. O, O. Cucu. Oh, O-nya ke bawah, Pak. Ya. Nah, O. Oh. Pas tak screenshot. E. screenshot aja Pak Ari. Yang E. Pak Ari. Cantik laptop orang nak no. Ayo Semuanya. yang screenshot jangan anu ya. Jangan Kita dipin loh ya. untuk ice breaking biar nanti kita semuanya rileks dan tidak ngantuk, tegang. Kita mulai satu kali lagi. Satu, dua, tiga. A, Ah. E, O, Oh. Baru tak pin. Yang paling seru Pak Sobirin. Saya Bu Diki. Alhamdulillah. Saya Bapak Ibu, saya izin share screen, untuk menyampaikan materi. Semoga materi ini bermanfaat. Nggih. Nuwun izin riyen, nggih. Nggih, Monggo, Bu. monggo Bu. Nggih. Nyuwun sewu Bapak Ibu, sampun ketinggal untuk share screen. Sudah, Bu. Ampun ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, saya mulai di sini Trida Bakti Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Bojonegoro.
Saya di sini nanti akan menyampaikan tentang pengembangan media pembelajaran BigBook. Nyuwun sewu, suaranya double. Nggih. Yang tolong untuk di-unmute. Nyuwun sewu Bapak Ibu, untuk media pembelajaran BigBook ini saya sudah pernah dapat sebelumnya, yang mana angkatan 5 insya Allah Bu Puji Niko pernah untuk menyampaikan tentang media pembelajaran BigBook Bapak Ibu nggih. Saya kebetulan dapat itu dari MGMP waktu itu. Sehingga saya yakin panjenengan-panjenengan sedoyo itu sudah banyak tahu ya tentang pembelajaran BigBook. Sehingga kami nanti di sini hanya akan menyampaikan ada pembaharuan, maksudnya itu ada ilmu baru. Saya kemarin sudah sempat untuk istilahnya konsultasi kalian sama Bu Puji, konsultasi sama Bu Puji, ada ilmu yang baru yang saya baru tahu di saat di BPGP, yaitu nanti tentang pembelajaran AI Bapak Ibu. Nah, di sini kemudian untuk pembelajaran media BigBook di sini, yaitu saya lanjutkan, bentar. Untuk penguatannya Bapak Ibu di sini, yaitu di dalam BigBook itu atau pembelajaran yang mengenai buku besar kan gitu, big itu besar, book itu buku, saya itu kalau menilai seperti itu. Tapi untuk penguatan dalam pembelajaran ini yaitu pola pikir yang berkembang diperlukan satu, minat dan motivasi untuk belajar. Yang kedua, keberanian untuk mencoba untuk melakukan aksi tanpa ada ketakutan untuk mencoba atau berbuat kesalahan. Kemauan untuk berkolaborasi dan berbagi dengan orang lain. Itu yang merupakan penguat dari saya untuk penyampaian pembelajaran tentang BigBook ini atau untuk pengimbasan ke panjenengan sedoyo. Kemudian kita mengetahui apa itu BigBook. Nah, di sini BigBook merupakan, nah ini Bapak Ibu nggih, kula nggih kalih belajar niko nggih, sama sambil belajar Bapak Ibu. Sini. BigBook itu adalah sebuah buku yang memiliki ukuran tulisan dan gambar yang dibesarkan. Ini menurut USAID tahun 2014. Yang mana BigBook itu merupakan buku yang memiliki ukuran, gambar, dan tulisan yang besar yang digunakan saat kegiatan pembelajaran membaca. Kemudian, BigBook itu mengarah ke cerita yang dekat dengan siswa, sesuai dengan usia siswa, terus bersifat menarik, variasi, topik yang berupa fiksi maupun non-fiksi, kemudian memperhatikan budaya-budaya setempat, tidak memperkenalkan kekerasan, dan tidak mendiskreditkan SARA, inklusif, dan sensitif terhadap gender. Itu tentang BigBook. Yang mana BigBook ini kalau saya telusuri atau saya istilahnya itu saya pahami, BigBook ini cocok sekali untuk tingkat SD, TK maupun PAUD Bapak Ibu. Tapi tidak menuntut kemungkinan untuk SMP maupun SMA atau SMK itu pun juga bisa dipakai di sini. Tapi ada saat-saat pembelajaran tertentu kita pakai untuk pembelajaran BigBook. Kemudian contoh BigBook itu di sini. Sangat sederhana sekali, yaitu di tingkat dasar atau di tingkat PAUD. Kalau di tingkat SD itu mungkin fase A, nggih. Fase A itu kalau tidak salah kelas 1 dan kelas 2 itu di sini. Nah, ini bagian dari contoh BigBook. Misalnya contoh bunga matahari yang sabar. Di sini kalau anak TK SD kita menunjukkan ini apa anak-anak, ini bunga. Ini apa anak-anak daun, ini apa anak-anak dahan. Ini dikhususkan bagi anak-anak tingkat TK SD maupun PAUD di sini. Kemudian berikutnya contoh BigBook untuk pembacaan awal.
Ciri-ciri pembacaan awal biasanya kalimat tunggal, berupa kalimat tunggal. Contohnya ini tubuhku, maaf, ini tubuhku. Pertama adalah tubuhku, ini tubuhku, ini kepalaku. Ini tingkat dasar nih Bapak Ibu nggih. Jumlah katanya itu sedikit, terdapat kata yang diulang-ulang. Kemudian di sini nanti pembuatannya yaitu satu kalimat itu per lembar. Ini contoh dari Big Book untuk pembaca awal. Jadi ini di tingkat awal, di tingkat dasar awal ataupun di tingkat TK PAUD di sini. Lanjut untuk berikutnya, contoh Big Book untuk kemampuan membaca berbeda-beda. Contoh di sini yaitu kita lihat yaitu Big Book untuk pembaca awal. Hanya dia bilang tubuhku. Seperti itu. Ini tubuhku. Kemudian lanjut, kata lebih banyak lagi. Kalimat lebih panjang. Bermain bola. Kemudian kalimat lebih lengkap, ceritanya lebih berkembang lagi, lebih meningkat lagi di sini. Aku dan si Jalu. Ini sudah tingkatannya sudah mulai istilahnya mulai tingkatan lebih atas lagi. Sudah tidak fase A, sudah melangkahnya ke fase B di situ. Yang mana fase B itu sudah masuk cerita Aku dan si Jalu yaitu mulai kelas 3, 3, 4 di situ. Kemudian berikutnya contoh Big Book untuk kemampuan membaca berbeda-beda. Ada fase A dan ada fase C. Ya, terus fase B di mana? Nanti fase B masuk di fase A ini Bapak Ibu nggih. Berlibur ke kolam renang. Nah, contohnya di sini. Kita membuat Big Book seperti ini. Jadi gambar bercerita. Ini pada fase A. Sedangkan kalau kita sudah masuk ke fase C, yang mana fase C itu sudah masuk ke tingkatan kelas 5-6 nggih. 5-6 itu sudah masuk ke fase C, yaitu barisan yang menakjubkan lah. Ini sudah mulai masuk ke cerita yang agak panjang di situ. Jadi Big Book ini sesuai dengan tingkatan fase, sesuai dengan tingkatan usia Bapak Ibu nggih. Terus berikutnya, bagaimana alur cerita Big Book? Nah, alur cerita Big Book itu di sini. Pengembangan alur cerita Big Book mulai dari satu, kita menentukan topik cerita, topiknya apa. Kemudian bagaimana kita memiliki topik atau cerita pada Big Book. Yang pertama, tidak memperkenalkan kekerasan. Kemudian laki-laki latar belakang kebudayaan yang berbeda dan yang lain sebagainya. Kemudian variasi topik dapat berupa fiksi maupun non-fiksi. Cerita dekat dengan siswa sesuai dengan usia. Kemudian memperhatikan budaya-budaya setempat. Itu untuk memilih topik. Silakan nanti memilih topik terserah panjenengan sedaya. Kemudian contoh topik yang menarik ada fiksi dan ada non-fiksi di sini. Kalau fiksi itu bisa berupa hobiku, liburan, dan seterusnya. Sedangkan non-fiksi itu bisa berupa tubuhku, bunga matahari, maupun pohon beringin. Kemudian yang berikutnya, mengembangkan alur cerita Big Book, yaitu yang kedua memilih CP, Bapak Ibu nggih. Memilih CP atau kompetensi dasar. Kalau dulu kita bilang KD, sekarang kita bilang CP. Nah, di sini langsung contoh CP pembelajaran yang akan dicapai di sini, yaitu sasarannya adalah peserta didik fase A atau kelas 2. Ini mampelnya adalah prakarya, yang mana CP-nya itu peserta didik mampu mengamati dan menjelaskan karakteristik produk budidaya atau warna, baik dari bentuk, dari ukuran, untuk kebutuhan sehari-hari dan menjelaskan secara lisan. Kemudian perencanaannya, peserta didik merencanakan pemeliharaan dan seterusnya, sedangkan refleksinya nanti peserta didik mampu memberikan tanggapan terhadap produk budidaya kebutuhan sehari-hari. Ini implementasinya. Yaitu dari CP itu kita membuat dengan judul menanam sayur selada. Seperti itu. Ini Big Book-nya. Nanti uraian ceritanya terserah panjenengan nanti membuat seperti apa yang sehingga menarik
untuk dibaca anak-anak. Kemudian berikutnya mengembangkan alur cerita. Kita kembangkan topik cerita kita nanti. Yang mana perkembangannya seperti apa di sini? Nah ini, mengembangkan topik cerita. Kembangkanlah topik cerita menjadi cerita dengan memperhatikan hal yang berikut. 1, atau yang pertama, big book yang akan disusun terdiri atas 8 sampai dengan 16 halaman. Yang kedua, halaman depan digunakan untuk judul. Yang ketiga, halaman berikutnya itu dikosongkan. Halaman yang kedua itu dikosongkan. Sedangkan berikutnya halaman pertama big book dimulai dari halaman ketiga. Oke. Kemudian big book kelas 1 dapat menggunakan 1 kalimat untuk 1 halaman. Sedangkan untuk kelas 2 ke atas, kelas 2, kelas 3 sampai seterusnya, big book di sini memuat beberapa kalimat. Kemudian contoh di sini kita lihat gambar mana yang lebih baik untuk cerita tentang bunga. Yang A atau yang B. Kalau untuk tingkat dasar Bapak Ibu, tingkat yang fase A atau fase B, yang A atau yang B. Kita lihat di sini, sama-sama keduanya gambar bunga. Kalau gambar yang pertama, bagus sekali. Karena ilustrasi sederhana, tidak rumit, tidak mengalihkan perhatian dari maksud teks. Sedangkan kalau gambar yang kedua, ini kurang pas Bapak Ibu kalau kita terapkan di fase A ataupun fase B. Karena apa? Gambarnya terlalu rumit, gambarnya sulit untuk dinalar, ya. Kemudian terlalu banyak ide seandainya kita sebagai untuk alur cerita itu kita rumit di sini. Kita tidak terfokus di bunga saja, melainkan di danaunya seperti itu. Sehingga kita itu mengalihkan dari teks. Yang mana dari teks itu judulnya hanya tentang bunga. Di sini kalau kita artikan macam-macam. Ini contoh dari gambar tentang alur cerita. Kemudian untuk penguatannya, untuk pembelajaran membaca, big book yang digunakan harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan membaca siswa. Ya, jadi kemampuan siswa itu kalau di TK PAUD, TK, SD itu kita sesuaikan, tidak bisa kita samakan untuk membuat big book itu. Ya, kemampuan untuk membaca harus disesuaikan. Kemudian yang kedua, membuat big book tidak harus mahal. Kita sederhana saja. Apakah bisa mahal? Bisa. Kalau kita cetaknya nanti berupa buku yang kertasnya yang bagus dan seterusnya, itu juga bisa mahal. Tetapi memang big book tidak harus mahal, kita sederhana saja bisa. Kita print gitu saja sudah bisa, print biasa itu sudah bisa. Oke. Terus kita kenalkan aplikasi Canva Bapak Ibu. Nah ini kita mulai terjunnya di sini Bapak Ibu. Kita aplikasikan big book itu ke Canva. Saya yakin semuanya peserta di sini semuanya tahu bagaimana kita untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan tentang aplikasi Canva. Di sini, contoh desain Canva seperti ini Bapak Ibu. Nyuwun sewu, saya yakin semuanya bisa, tetapi tadi siang itu ada yang japri saya. Bu, saya minta tolong diajari Canva itu kayak apa, kan seperti itu, Ge. Ya, nanti monggo panjenengan ikut workshop atau ikut seminar di saya nanti malam biar kita tahu Canva itu kayak apa saya gitu. Insya Allah beliaunya rawuh nih kok. Beliaunya hadir di sini. Contoh desain itu seperti ini. Saya yakin panjenengan sudah bisa tentang Canva. Nah, di sini ini contoh-contoh dari Canva. Nah, terus berikutnya tahap pembuatan big book digital Bapak Ibu mulai awal. Masukkan aplikasi Canva melalui laptop ataupun Android. Kemudian yang kedua, login menggunakan akun belajar ID ya pada laman canva.com. Kemudian setelah itu kita punya untuk Canva. Kalau belum punya bagaimana Bu? Kalau belum punya kita silahkan monggo di bawah ini ada panduan pendaftaran Canva for Education itu di sini ada.
Nah, setelah kita bisa untuk masuk ke aplikasi Canva, langkah berikutnya yaitu mulai mendesain, menentukan ukuran atau template yang akan digunakan. Yang akan digunakan melalui memakai ukuran A3 yang mana ukurannya adalah 29,7 kali 42 cm. Setelah kita menentukan ukuran, kemudian kita meninjau ulang desain yang telah dibuat sebelum diunduh. Nah, kita membuat desain sedemikian rupa yang mana saya mempraktekkan itu. Wah, asik Bapak Ibu tentang Canva di situ. Kemudian mengunduh desain dengan memberikan nama desain. Otomatis nanti kita berikan nama biar nanti kita filenya tidak bingung itu, nggih. Otomatis ada namanya. Nah, ini Bapak, nggih, Bapak Ibu nggih, mulai kita Canva. Canva itu kayak apa, nggih? Tadi ada yang tanya, Bu, Canva itu seperti apa? Nah, ini Nyun sewu. Untuk yang sudah paham, ngapunten nggih, yang sudah paham itu tentang Canva, pangapunten saestu. Saya yakin nanti kok Bu Endang kok nguyai segoro aku ki wis seroh ngono kuwi. Nggih ngapunten. Ini saya istilahnya saya sampaikan untuk beliau-beliaunya yang belum pernah tahu tentang Canva. Di sini inilah aplikasi Canva Bapak Ibu. Kita mulai dari menentukan ukuran sendiri sesuai dengan kebutuhan. Yang ini tadi A3 ukurannya itu 29,7 kali 46. Kemudian kita memilih ukuran atau template yang sudah disediakan. Yang sudah disediakan oleh Canva itu sendiri. Banyak sekali template-nya, terserah kita tinggal memilih saja di situ. Kemudian 42 nggih. Di sini kita menentukan ukuran big book-nya A3 29,7 kali 42 cm di situ. Kemudian berikutnya pengembangan ilustrasi big book melalui Canva. Nah ini Bapak Ibu. Ini yang istilahnya kayak ada aplikasi baru yang menurut saya itu saya dapat baru itu dari kemarin waktu di Malang itu, waktu di BPGP. Yaitu tentang apa? Tentang AI Bapak Ibu. Yang mana AI atau generated image adalah salah satu teknologi kecerdasan buatan atau AI yang dapat menghasilkan gambar baru secara otomatis sesuai dengan input yang diterima. Dengan AI generated image, pengguna dapat menghasilkan gambar yang sangat realistis dan berkualitas tinggi. Nah, di sini saya langsung mempraktekkan. Ini ada aplikasi baru menurut saya, kalau menurut panjenengan saya yakin ada yang sudah paham tentang aplikasi AI. Ini di sini sebentar nih Bapak Ibu, saya share screen yang ke berikutnya tentang cara pembuatan AI. Nggih, sebentar. Suaranya hilang. Nggih, sekedap Pak nggih, sabar yen. Ini saya share screen dulu nggih, sabar yen Pak. Nggih. Pun sepuh Pak, tutul-tutul niki. Nah, ini nyuwun sewu nggih, pun. Nggih. Ini contoh Bapak Ibu untuk aplikasi AI. Ini kita mulai dari sini. Kita di saat pembuatan ini ya. Kita untuk apa itu Canva otomatis dari awal itu seperti ini. Oke. Dari awal kita membuat desain itu terserah kita mau membuat desain seperti apa.
di sini kalau kita tekan di sini, kita klik di sini, otomatis nanti kita otomatis terapan selalu untuk semuanya. Nah, ini panjenengan saya yakin bisa. Kemudian untuk elemen, ya, elemen silahkan. Di elemen itu nanti panjenengan yang ini terkhusus untuk yang belum tahu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, punten yang sudah paham, nanti saya diberi masukan juga. Untuk elemen ini nanti kita terserah mau ngambil seperti apa. Nanti kalau di elemen ini berupa kotak, kita tekan di kotak, ini kita tekan di grafis, itu nanti semuanya keluar model-model dari elemen grafis semuanya. Kita tinggal terserah nanti kita maunya seperti apa itu di elemen. Elemen ini dibuat apa? Nanti dibuat untuk menghias di sini, di Canva di sini ya. Kemudian untuk tag, nah tag ini saya teringat dulu Bu Puji waktu memberikan materi tentang Big Book ini. Di tag itu biasanya saya pakai ini Bapak Ibu. Tambah judul, tambah ini hanya gini saja. Yang mana tambah judul ini, di sini ini banyak sekali kita tinggal memilih kan kayak gitu. Saya dulu memilihnya seperti ini. Memilihnya kayak gini. Tetapi setelah saya dapat ilmu dari Bu Puji, ternyata tag itu banyak Bu dari bawah. Nah ini, saya banyak ngambil dari sini. Yang mana desain-desainnya bagus-bagus, terserah kita maunya seperti apa. Dari sini Bapak Ibu, saya yakin panjenengan sudah paham. Tentang kemudian untuk merek, ya, saya yakin jenengan juga sudah pirsa. Untuk unggahan, silakan nanti mengunggah seperti apa. Untuk gambar, kalau kita mau menggambar, kita gambar sesuai dengan keinginan kita, misalnya beliaunya itu ahli untuk membuat gambar sendiri, kita bisa membuat gambar sendiri. Kemudian proyek dan aplikasi ini Bapak Ibu. Ini yang untuk apa itu aplikasi AI itu yang saya dapatkan baru menurut saya baru di BPGP itu. Ternyata penggunaan ini, aplikasi ini itu saya pakai media ajaib Bapak Ibu. Kalau media ajaib ini saya tekan di sini saya tekan, kemudian di sini ada sertakan objek warna tempat. Nah, ini tadi saya mencoba saya hapus dulu aja ya. Saya hapus dulu. Nah, di sini saya mencoba, saya ketik saja taman bunga yang indah. Nah, di sini taman biru yang indah seperti itu. Nah, kemudian saya enter Bapak Ibu. Ini nanti akan muncul macam-macam di sini. Sabar dulu, ini masih loading. Nah, ini nanti muncul beberapa. Oke, punten, sabarin. Itu. Nah, kayak gini. Ini kita buat contoh seperti ini. Nah, ini taman bunga. Taman bunga lagi. Ini bisa dihapus, bisa di itu. Kita buat kayak gini, kita sudah membuat ini. Ini untuk membuat big book Bapak Ibu, kersane lare-lare mangke tertarik dan indah. Kemudian dari sini misalnya kita wisata. Kemudian bentar ya. Berikutnya setelah itu kita pengen membuat ada orang di situ. Ada karakter di situ. Nah, untuk karakter ini bisa kita ambilkan dari sini Bapak Ibu. Kita roll ke bawah, itu ada karakter. Sebentar, sabar. Karakter. Di mana ya kok hilang iki ya Allah. Enggak, bisa juga lewat elemen, bisa juga ini ada karakter Bapak Ibu. Bentar. Lah kok hilang nanti iki. Di share saja Bu, dicari namanya di share di pencarian bisa itu.
Ya, ya, Bu. Nggih, Pak, nggih. Di karakter. Bentar, Pak ya. Boten. Sekedap. Oh, enggak muncul ya. Nah, untuk karakter bisa juga pakai elemen Bapak Ibu. Nggih, pakai elemen bisa. Di situ nanti muncul, tapi di sini insya Allah ada. Cuman bentar ya. Nah, iki kok iso ilang ki nanti iki parake. Bentar. Untuk karakter bisa kita pakai elemen, misalnya di sini nggih, untuk eh, anak-anak gitu ya. Anak-anak itu anak atau anak sekolah itu gitu bisa kita ambil di sini. Ini kita langsung menerapkan di sini bisa. Menerapkan di sini bisa. Tapi sebentar, saya kok jadi penasaran di sini. Ini karakternya di sini ini muncul di sini Bapak Ibu nggih. Sebentar. Saya jadi penasaran di sini. Hmm. Nah, ini. Ini karakternya munculnya di sini. Ntar. Ini ada di menu karakter Bapak Ibu. Tampilkan paling belakang, Bu Endang. Dalam Tampilkan paling belakang backgroundnya, nanti anaknya itu maju ke depan. sampun, sampun Bu. Nggih, lah ini. Monggo kita kita bantu nggih. Soalnya saya nek wis ndredeg ini guys bingung kabeh aku. Kok enggak di emoji karakter. Kemarin tuh ada ya, sebentar. Kok enggak ada ya? Padahal kemarin tuh saya buatnya ada loh. Heeh. Tapi Oh, karena ini bisa yang juga karakter itu toh gambar. Bu Enda. Iya, Pakai betul. karakter builder Bu. Karakter builder ya, Bu ya. Ya, Coba ini ketik aja saya karakter builder. ya. Ini karakter builder ya. Oh, Itu sudah ada muncul di bawah. oh iya iya betul. Betul, Pak. Nggih sekedar, Pak. Nggih. Enter, iya, Pak. Coba. Oh, ini ya. Saya Nah, ini sama tadi ya, kayak emoji itu ya. Kalau kemarin itu saya bukanya itu enggak dari sini, Pak. Kemarin kok muncul ya, Pak ya? Bentar ya. Ini kemarin. Tapi intinya kita bisa buat karakternya kayak gini, kita bisa. Ya, bentar ini masih ini minta apa, Dek? Ya, ini kita bisa nanti muncul di sini itu karakter. Insya Allah nanti ada Bapak Ibu di sini nih untuk karakternya itu. Mau macam-macam kita bisa untuk merubah dari apa itu, kita bisa untuk merubah dari kepala, dari rambut, dari bentuk itu bisa di sini. Ini nanti ada. Kebetulan kok ya di sini saya roll itu kok ndak muncul ya di sini. Nanti semoga
nanti di lain hari atau di lain kesempatan kalau ada saya bisa share di grup nganten nggih. Terus untuk berikutnya untuk kelanjutannya dari aplikasi ini, dari aplikasi yang ada ini kita membuat macam-macam. Langkah berikutnya misalnya ini langkah berikutnya karakternya itu harus sama Bapak Ibu. Kalau kita membuat karakter misalnya ada anak 2 di sini, untuk sampai akhir dari cerita itu harus sama karakternya. Misalnya anaknya lari-lari berarti ini nanti dibuat karakter untuk anak ini lari-lari seperti itu. Nah, begitu juga yang ini. Jadi sampai cerita itu selesai, itu nanti kita buat karakter anak itu harus sama di sini. Nah, setelah ini nanti kita membuat karakter itu sampai selesai misalnya, kita nanti akan mengunduh Bapak Ibu, kita membuat flipbook. Di sini yaitu dengan cara kita bagikan. Misalnya sudah selesai ya, kita sudah selesai sampai akhir yang kita mau, itu kita saat mau mengunduh atau membuat flipbook, itu kita tekan ini lainnya. Setelah kita tekan lainnya, di sini kita cari Heizin flipbook, Bapak Ibu. Setelah kita tekan Heizin flipbook, kemudian kita cari semua halaman 1 sampai halaman 16. Misalnya seperti itu kita centang. Kemudian kita tekan selesai. Nah, terus kita simpan. Setelah kita simpan di sini cara untuk flipbooknya, nggih. Berikutnya, nah ini lihat di Heizin flipbook. Nah, kita tunggu dulu sebentar di sini. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini berikutnya kita mau memberikan suara pada background. Kita bisa memberikan suara di sini. Kemudian ya, setelah kita berikan suara, kita tekan gini. Nah, dia akan membuka dengan sendirinya di sini. Ini contohnya. Ya, ini contoh. Ya, selesai ya. Berikutnya stop nih. Dan Maaf, Bu Indah masih unmute. oh ya, maaf nggih, itu cara pembuatan flipbook ya. Untuk share berikutnya nggih. Masih ada Bapak Ibu nggih sekedap. Saya share screen kembali. Nah, ini. Nggih. Sekedap nggih. Sabar. Nah. Ini contoh dari kemarin saat saya membuat flipbook di sana, Bapak Ibu. Saya memberikan ini petualangan alam ini di mana? Petualangan alam ini Belum muncul, saya Bu. Belum muncul. gimana? Suaranya Belum muncul. belum muncul. Oh, belum muncul ya. Bentar. Sampun? Sudah, Bu Endang. Sudah, Bu. Nggih, nggih. Nggih. Ya, oke. Bentar ya. Ini ada linknya Bapak Ibu nggih. Kedap.
Sekedar. Ini nanti ini sekedar Mbak. هل أتاك حديث إذ بالوادي المقدس طوى اذهب إلى Nah, sudah. Nah, ini petualangan alam ini saya buat kemarin, yang mana materi saya itu kebetulan klasifikasi makhluk hidup, Bapak Ibu. Saya buat judul tentang petualangan alam di sini. Untuk pembuatan di sini, tulisannya di sini memang harus jelas, karena nanti kalau dicetak biar kelihatan. Dan memang kemarin itu, ini ada edit ya dari sana. Saya buat besar ini, Indam Palupin dan seterusnya ini ternyata himbauannya kalau di sini penulisnya itu harus kecil kan gitu. Nah, terus berikutnya kita lihat. Nah, ini slide berikutnya yaitu tentang ceritanya. Kok enggak muncul ya? Bentar ya. Ini sekedar Bu, sekedar. Nah ini, nah ini. Nah ini karakternya. Ini saya buat pada suatu hari ini saya buat suatu cerita ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Tapi di sini belum ada judulnya, maksudnya hanya petualangan alam yang mana nanti muncul ini membahas tentang apa itu dari cerita ini. Pada suatu hari di sebuah hutan yang lebat terdapat berbagai jenis makhluk hidup yang hidup berdampingan. Suara burung yang riuh rendah dan gemercik air sungai serta hembusan angin menciptakan harmoni alam yang indah. Lah ini saya buat karakter, kemudian ada hewan-hewan ini saya tambahkan, ini dari elemen Bapak Ibu. Saya ngambilnya dari elemen, mulai dari gambar orang hutan, harimau, burung, dan seterusnya. Ini saya ngambilnya dari elemen. Kemudian untuk berikutnya kita lihat lagi di sini. Nah ini, kemudian saya ngambil karakter orang, karakter anak. Di hutan ini terdapat sekelompok murid SMP Negeri 3 Mbaureno yang sedang belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini saya berikan anaknya. Ini karakter anaknya. Yang mana di dalam karakter ini ada cerita seperti komik. Di sini ya, ada cerita seperti komik. Nah, di sini ada yang bilang, ya banyak sekali hewan di hutan, hewan dan tumbuhan di sini. Nah, ini kata-katanya seperti ini. Ya, sampai dia tuh. Terus untuk berikutnya kita lihat di sini. Nah, guru mereka, Bu Palupi, dengan antusias menjelaskan konsep klasifikasi makhluk hidup. Dia membawa murid-muridnya ke keliling hutan untuk mengamati dan memahami berbagai jenis makhluk hidup dan tak hidup. Di sini saya menjelaskan. Nah, harusnya karakter itu sama, berhubung biar saya untuk karakter itu biar tidak terlihat karena sulit Bapak Ibu kalau sudah di tingkat SMP maupun SMA untuk mencari karakter yang sama itu saya kesulitan sekali. Sampai ada teman itu bilang, pakai bahasa Inggris pada saat kita mencari atau mengambil karakter itu, kita coba pakai bahasa Inggris. Saya sampai template itu. Saya template pakai bahasa Inggris untuk cari ini. Ternyata enggak ketemu Bapak Ibu. Saya ketemunya seperti ini. Sehingga untuk melabui biar karakter itu biar sama, saya buat menghadap ke sana. Sehingga nanti kelihatan orangnya banyak di sini. Akhirnya saya buat seperti ini, klasifikasi makhluk hidup dan seterusnya. Ini ada komennya, seperti itu. Tapi ini sudah menunjukkan karakter yang sama. Ini gurunya pakai baju seperti ini. Kemudian untuk berikutnya, ini di sini. Nah, ini sama seperti tadi otomatis. Ya, mereka menemui berbagai tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang membuat hutan ini begitu beragam. Nah, di sini ada komentarnya ya. Ternyata di sini ada mikroorganisme berupa cacing, di sini ada ya jasad-jasad yang renek ada di sini. Karena cacingnya kecil sehingga saya zoom seperti ini. Seperti itu, nggih. Terus untuk berikutnya
kita lihat lagi. Nah, ini Bu Palupi mulai menjelaskan tentang klasifikasi sebagai cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Beliau memulai dan memberikan contoh klasifikasi yang sederhana, seperti memisahkan benda hidup dan benda mati. Murid dengan penuh semangat mencatat informasi dan mengamati lebih dekat. Nah, ini saya mencari karakter Bu Palupi ini juga sulit sekali Bapak Ibu. Yang mana harus menjelaskan ke murid-murid di sini. Akhirnya nyuwun sewu. Saya bajunya ini asalnya tidak warna kayak gini. Mboten Bapak Ibu. Bajunya ini warnanya pink. Yang dalamannya ndak putih. Akhirnya saya buat gambar sendiri dengan tadi. Drawing itu ya. Ya, ini saya kasih warna sendiri Bapak Ibu. Saya kasih warna, saya kasih jas seperti ini. Saya bentuk sendiri kemarin itu waktu di BPGP. Kemudian roknya ini warnanya enggak coklat. Ini saya kasih warna sendiri Bapak Ibu. Biar Nuwun nanti sewu Bu ada Endang. Bu Endang, waktu tinggal 6 menit, monggo dipersingkat. Oh, nggih. Terima kasih Bapak. Kemudian ini jadinya. Nah, ini karakter-karakternya. Ini pohon klasifikasi. Saya sempat download ini. Kemarin itu saya download di sini untuk karakter itu saya untuk di karakter maupun di template maupun di elemen tidak ada. Saya download dari luar, kemudian saya terapkan di sini. Kemudian berikutnya ini terakhir Bapak Ibu nggih. Ini di tingkat SMP. Kemudian terakhir saya LKPD untuk istilahnya mengukur anak tentang keberhasilan dia meneliti. Nah, terus berikutnya di tingkat SD maupun di tingkat TK itu ada juga contohnya di sini. Bentar, saya yang saya berikan yang apa itu untuk yang tingkat SD maupun MI nggih, sekedar. Ini Bapak Ibu, sebentar Mak, sebentar UEMAN ini. Ini juga apa itu? Kita contoh, saya buat contoh juga ini untuk membuat ini ya. Bentar. Kedap Bu Ririn. Ya. Bu Ririn kedap. Nggih. Ini. Nah, ini contoh dari tingkat SD Bapak Ibu. Pergi ke rumah nenek di situ. Ini alur ceritanya. Nah, namaku Bagas. Hari ini aku dan keluarga pergi ke rumah nenek dan seterusnya lain dan seterusnya. Ini contoh dari tingkat SD atau fase C di sini. Sudah mulai ke fase C. Nah, ini. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang Big Book seperti apa di situ. Oke, bentar saya dulu. Ini juga ada, saya kemarin sudah membuat tentang ini ya. Berikutnya sudah nanti saya share screen saja. Maaf, saya kirim filenya di grup itu aja nanti untuk filenya ini semuanya, nggih. Di chat saja Bu, di chat. Di chat, nggih, oke, terima kasih. Nanti filenya saya berikan. Sudah saya stop screen, nggih. Nah itu.
Alhamdulillah itu terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan ke panjenengan bagaimana tentang pembuatan Big Book dan cetak. Dengan harapan setelah kita membuat Big Book ini kita cetak Bapak Ibu. Terlebih lagi untuk anak tingkat SMP itu nanti kita bisa lebih kreatif lagi untuk membuat dan dicetak bisa disimpan di apa itu di perpustakaan. Nanti biar tambah lebih banyak untuk buku-buku yang tersedia di sana. Seperti itu. Oke, cukup dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo di akhir di akhir kegiatan ini ataupun nanti kita lihat di chat kalau ada pertanyaan, insya Allah saya mencoba untuk menjawabnya. Tapi seandainya nanti kok belum bisa untuk menjawabnya, nanti ada teman yang bisa membantu, monggo. Dah, saya cukup dari situ, Pak Karyono. Terima kasih banyak dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kekurangan saya ini, saya yakin banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bapak Ibu yang hebat, beri tepuk tangan yang meriah untuk panjenenganipun Ibu Endang Palupi yang sudah memberikan materi tentang pembuatan media pembelajaran Big Book ya. Karena dalam media pembelajaran Big Book itu membutuhkan minat, keberanian kita untuk mencoba dan kesesuaian untuk kita berkolaborasi dengan baik